Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasanya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah jika sehat. Hari ini kita akan membahas tentang tema 9. Karena tema 8 sudah selesai, kita masuk ke tema 9. Buka subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 3. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hubungan manusia dengan lingkungan, lingkungan alam, dan manfaat lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Ada yang tahu nggak? Apa itu lingkungan? Coba kalian lihatlah pemandangan sekitar rumah kamu. Nah, lingkungan itu adalah kombinasi antara lingkungan alam yang ada di sekitar kita, baik berupa energi panas, matahari, angin, lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, tanah, panas bumi, apalagi ya, banyak lagi yang lainnya. Termasuk juga tumbuhan yang hidup di tanah, tumbuhan yang hidup di air, di laut. Nah, itu semua adalah lingkungan. Itu adalah sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sumber daya alam itu ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menciptakan sumber daya alam semua yang ada di lingkungan kita itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi harusnya manusia itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan sebaik mungkin. Tidak boleh rakus, tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat yang tidak benar. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin agar terjaga kelestariannya. Hubungan manusia dengan lingkungan. Negara kita adalah negara yang sangat kaya, berbagai kekayaan alam ada di Indonesia. Semua kekayaan alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Coba kalian lihat sekitar rumah kalian, sumber daya alam apa yang ada di sekitar rumah kalian. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana. Apakah yang dimaksudkan dengan pemanfaatan alam yang bijaksana? Nah, yang harus bijaksana itu kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin, tidak boros, tidak berlebihan. Harus dijaga dengan baik kelestariannya agar tidak rusak, tidak habis. Gitu ya. Terus kita lanjutkan halaman berikutnya. Coba kalian perhatikan, di sana ada gambar. Amati dua gambar berikut. Gambar 1.1 sumber energi PLTA, pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik. Nah, LTA itu apa? LTA itu pembangkit listrik tenaga air. Jadi dari air nanti kita bahas ya, ada ceritanya di samping di halaman 5. Kalau transmisi listrik adalah penghantar atau proses penghantar listrik besar-besaran ke gardu-gardu listrik. Jadi itu proses besar-besarannya, cara pengaliran listriknya dari transmisi listrik ini ya. Jadi tegangannya sangat tinggi, sangat besar. Coba kalian lihat gambar yang ada di buku transmisi listrik. Biasanya berada di tengah-tengah sawah atau hamparan dataran luas yang tidak banyak dihuni oleh penduduk atau pemukiman masyarakat. Lanjut, nanti soal yang ada di halaman 4 dikerjakan ya, di buku tulis dikumpulkan setelah kita masuk sekolah saja.
tidak perlu dipoto dulu ya. Lanjut di halaman berikutnya, ada air dan listrik. Kita harus banyak bersyukur, Indonesia itu sangat kaya. Sumber daya alamnya adalah salah satunya adalah energi listrik, air, gas bumi, semuanya ada. Minyak juga ada. Nah, di halaman 5 kita akan membaca tentang air dan listrik. Air dan listrik. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat air sangat besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, banyak pemanfaatan air seharusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan tindakan yang tidak baik dan kurang bijak. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk membangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Nah, coba kita perhatikan, jika listrik mati, air juga tidak akan bisa dialirkan karena air dan listrik biasanya berhubungan. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air dibuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan atau pasokan listrik bagi masyarakat. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Indonesia. PLTA yang ada di Indonesia cukup banyak dengan memanfaatkan tenaga air. Listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk dan bendungan di Indonesia. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator sehingga terjadi aliran listrik. Air merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air dapat digunakan untuk memutar kincir yang dibangun di dekat sungai. Jika dihubungkan dengan generator, kincir yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir akan semakin kencang. Akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tapi ada kekurangannya. Kekurangan PLTA antara lain merupakan bangunan yang mendukung, harus besar dan kukuh. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air berkurang, bahkan kadang-kadang air habis. Akibatnya PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Nah, tugas kamu adalah setelah kita membacakan tentang air dan listrik ini, tugas kalian adalah mencari atau menuliskan semua nama pembangkit listrik yang ada di daerah Indonesia, di daerah-daerahnya ya, termasuk di Jakarta. Sebutkan semuanya, tulis di buku tulis kalian. Terus dan kerjakan juga latihan yang ada di bawahnya. Di bawah cerita tadi ada 5 nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis. Sampai di sini pembahasan kita di hari Senin ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.